got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami menyampaikan presentasi hasil dari diskusi kami mengenai via e-commerce untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekotekpropreneurship 2. Latar belakang dari via e-commerce yaitu perkembangan teknologi informasi, terutama internet, merupakan faktor pendorong perkembangan e-commerce. Internet merupakan jaringan global yang menyatukan jaringan komputer di seluruh dunia, sehingga memungkinkan terjalinnya komunikasi dan interaksi antar satu dengan yang lain di seluruh dunia. Dengan menghubungkan jaringan komputer, perusahaan dengan internet, perusahaan dapat menjalin hubungan bisnis dengan rekan bisnis atau konsumen secara lebih efisien. Sampai saat ini, internet merupakan infrastruktur yang ideal untuk menjalankan e-commerce, sehingga istilah e-commerce pun menjadi identik dengan menjalankan bisnis di internet. Di sini kami akan membahas apa yang dimaksud e-commerce, apa saja jenis-jenis dari e-commerce, dan bagaimana proses dari pemasaran dan pembayaran e-commerce. Yang pertama, pengertian e-commerce. E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service providers, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet. E-commerce menyakup seluruh proses online, pengembangan, pemasaran, penjualan, pengiriman, pelayanan, dan pembayaran untuk produk dan jasa. Sistem e-commerce mengandalkan sumber dari internet, intranet, ekstranet, dan teknologi-teknologi lainnya yang mendukung setiap langkah dari proses transaksi e-commerce. Yang kedua, jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce yang banyak dilakukan di Indonesia saat ini adalah 1. Classifieds atau daftar iklan baris. Yang kedua, marketplace, C2C. Yang ketiga, shopping mall. Yang keempat, toko online, B2C. Dan yang kelima, social media shop. Selanjutnya, proses pemasaran e-commerce. Terdapat beberapa perspektif mengenai e-commerce. Adapun perspektif tentang e-commerce yaitu 1. Dari perspektif komunikasi. E-commerce adalah pengiriman informasi, produk, atau jasa, atau pembayaran melalui jaringan telepon atau jalur komunikasi lainnya. Yang kedua, dari perspektif proses bisnis. E-commerce adalah aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan workflow. Yang ketiga, dari perspektif pelayanan. E-commerce adalah alat yang digunakan untuk mengurangi biaya dalam pemesanan dan pengiriman barang. Yang keempat, dari perspektif online. E-commerce menyediakan kemampuan untuk menjual dan membeli produk serta informasi melalui internet dan jaringan jasa online lainnya. Selanjutnya, proses pembayaran e-commerce. 5 proses dalam e-commerce adalah berbagi informasi, pemesanan, pembayaran, pemenuhan pesanan, serta dukungan terhadap konsumen atau customer service and support. Berikut penjelasan dari 5 proses tersebut. Yang pertama, berbagi informasi. Konsumen dapat mengetahui tentang adanya suatu produk atau jasa yang dijual dari informasi yang diperoleh. Penyebaran informasi tersebut merupakan hal yang penting dalam pemasaran. Yang kedua, pemesanan. Pemesanan ini merupakan hal yang rutin bahwa para konsumen secara elektronik mengirimkan pesanan-pesanan akan barang atau jasa ke perusahaan. Yang ketiga, pembayaran. Ada berbagai mekanisme pembayaran yang dapat dilakukan oleh pembeli. Para pembeli dapat menggunakan kartu kredit, kartu debit, cek, transfer uang secara langsung ke rekening perusahaan, dan sebagainya. Yang keempat, pemenuhan pemesanan. Tidak peduli bagusnya produk kita, semuanya tidak akan berguna jika kita tidak dapat mengantarkannya ke para konsumen. Dan yang kelima, dukungan terhadap konsumen. Sistem web yang bersangkutan seharusnya juga
tidak bersifat statis. Kesimpulan dari materi kami yaitu e-commerce merupakan sistem dagang yang paling sempurna pada saat ini. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan yang menerapkan sistem perdagangan e-commerce. E-commerce tidak hanya dilakukan untuk menjual produk dengan cara menggunakan media internet, tetapi juga untuk melakukan pengolaborasian mitra bisnis, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Perusahaan dapat melakukan hal-hal berikut ini untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di dalam sistem perdagangan e-commerce. 1. Menyediakan harga yang kompetitif. Yang kedua, menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah. Yang ketiga, menyediakan informasi, barang, dan jasa yang lengkap dan jelas. Yang keempat, menyediakan banyak bonus seperti pembelian poin yang bisa ditukar dengan hadiah. Dan yang kelima, memberikan perhatian khusus seperti usulan pembeli.